Jurnalisme multimedia. Tahukah kamu apa itu jurnalisme multimedia? Apa sih yang menjadi tuntutan jurnalis multimedia? Bagaimana jurnalisme multimedia di Indonesia? Penasaran? Yuk kita bahas. Saat mendefinisikan multimedia, biasanya akan bersinggungan dengan istilah lain seperti multi-platform, konvergensi, cross-platform, dan cross-ownership. Agar tidak membingungkan, maka pertama-tama kita definisikan terlebih dahulu pengertian jurnalisme multimedia sambil menyinggung benang merah istilah-istilah tersebut. Menurut Wenger dan Potter, memiliki sebutan lain untuk jurnalisme multimedia, yakni cross-platform journalist. Artinya, jurnalis yang bisa bekerja secara efektif pada lebih dari satu medium. Contohnya, seorang jurnalis televisi juga membuat berita untuk website dan versi cetak. Sedangkan menurut Deus, menyebutkan ada dua definisi multimedia dalam konteks jurnalistik. Pertama, presentasi paket berita di web dengan menggunakan dua atau lebih format media, seperti audio, visual, teks, musik, foto bergerak dan diam, animasi grafis termasuk melibatkan elemen-elemen hipertekstual dan interaktivitas. Kedua, presentasi terintegrasi dari paket berita melalui berbagai media seperti website, Usenet Newsgroup, email, SMS, MMS, radio, televisi, teleteks, surat kabar cetak, dan majalah. Jurnalisme multimedia dibutuhkan baik oleh produsen maupun konsumen berita karena teknologi yang ada di genggaman kita memungkinkan untuk itu. Kini, kita sudah bisa menggunakan smartphone untuk menonton TV, video, foto, browsing internet dengan cepat dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, bahkan saat kita sedang di kamar mandi. Tuntutan jurnalis multimedia. Keterampilan jurnalisme multimedia diterapkan di semua lini proses produksi berita dari news gathering, news processing, hingga news presenting. Seorang reporter WSL TV berbagi pengalamannya menjadi jurnalis multimedia. Dia mengaku saat ini tidak hanya menulis berita, namun juga mengambil gambar dengan kamera, mengedit video untuk versi televisinya, hingga membuat streaming untuk versi web. Namun dia mengatakan meskipun medium dan cara dia bekerja telah berubah, misinya tetap sama, yaitu melaporkan fakta untuk audiensnya. Tentu tidak mudah saat jurnalis multimedia ke lapangan, kemudian dia harus membuat 3 berita sekaligus untuk berita TV, surat kabar, dan online. Wenger dan Potter mengatakan masing-masing platform harus memiliki fokus yang berbeda-beda. Untuk TV difokuskan pada data-data tentang sharing pengalaman dan emosi dari objek berita, pada surat kabar membuat konteks dan lebih mendalam dalam analisa konteks kejadian, sedangkan untuk media online bisa berisi elemen yang ada di TV dan di surat kabar. Jadi, secara sederhana, dalam peliputan multimedia, televisi adalah channel pertama yang menggambarkan peristiwa dan menjawab pertanyaan tentang what, sementara versi cetak dan online adalah pendalaman dari berita. Jika kita berkaca dari apa yang dilakukan media di Indonesia, sepertinya konsep itu sedikit berbeda. Karena saat ini untuk versi online media justru berupa berita-berita straight news, seperti detik.com, yang memiliki format berita yang ringkas dibandingkan dengan TV dan versi cetak. Media online detik.com bahkan memiliki konsep di mana redaksi bisa menurunkan berita yang hanya berunsur 3W saja. Dari paparan di atas, jurnalisme multimedia akhirnya begitu identik dengan kemampuan tuntutan multitasking jurnalis untuk melakukan proses produksi semua jenis media. Namun, itu tidaklah cukup. Kemampuan untuk memilih dan mempresentasikan informasi yang relevan juga diperlukan, terutama untuk memancing audiens untuk melihat, membaca, dan berinteraksi dengan berita. Jurnalisme multimedia di Indonesia. Pada kenyataannya, Indonesia belum mampu menerapkan konsep jurnalisme multimedia secara utuh. Konvergensi media dalam hal ini bukan hanya multiplatform, melainkan proses produksi yang harus dilakukan bersama-sama. Proses ini dilakukan untuk menghasilkan berita di banyak platform, mulai dari media cetak, televisi, media online maupun radio. Berita yang dimuat disesuaikan dengan setiap platform. Masih banyak media-media besar di Indonesia yang belum mampu menjelaskan konsep tersebut dengan tepat.
media online Indonesia masih sebatas menjelaskan konsep multiplatform. Dalam memproduksi berita, masing-masing tidak dilakukan secara bersamaan. Hal ini tentunya perlu diperhatikan bagi media-media besar di Indonesia untuk dapat mengembangkan diri. Media massa Indonesia harus terus belajar dan menghasilkan jurnalis-jurnalis yang mampu bekerja secara efektif dan memiliki kemampuan multimedia yang baik. Cepat atau lambat, jurnalisme yang terjadi di Indonesia akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.